Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Oke, channel apa? Channel Dulpro. Dulpro. Oke, dadah. Dadah. Halo guys, ketemu lagi dengan Dulpro. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu pemilik brand gelasan. Siapa dia? Nanti saksikan aja. Kita akan ketemu siapa. Jangan lupa nonton terus sampai habis. Oke, salam jepret. Oke, hari ini kita kebetulan lagi ada di rumah salah satu teman saya nih yang udah kenal lama. Ya mungkin teman-teman juga udah kenal. Ya, ini salah satu owner dari salah satu brand gelasan Arasto. Nah, ini dia nih yang punya nih. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Namanya Bang siapa nih? Namanya Bang Rian. Bang Rian. Bang Rian ini salah satu owner dari gelasan yang mungkin sempat viral ya, banyak banget produknya yang kita bisa lihat juga di Facebook. Nah, saya mau nanya nih Bang, kebetulan namanya kan Arasto ya? Iya. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya Arasto ini dulunya itu dari organisasi di kantor ya. Kebetulan saya kerja di PT Astra Internasional, jadi namanya itu terlintas dari ide saya, jadi Arasto, singkatannya itu Arasto Astra Titanium Organization. Jadi dulunya itu kayak istilahnya klubnya gitulah kalau di kantor tuh. Jadi wah, daripada nggak hidup lagi, akhirnya saya bawa jadi brand gelasan saya gitu. Oke. Astra Titanium Organization artinya. Oke. Nah, Abang sendiri kerja di Astra juga udah lumayan lama berarti ya? Jalan 6 tahun sekarang. 6 tahun. Makanya melekat banget ya? Melekat banget. Melekat banget. Nah, kalau untuk gelasan sendiri nih, kan udah banyak nih tipe-tipenya, brand-brandnya atau namanya deh. Nah, kebetulan itu udah ngeluarin berapa jenis dan berapa banyak tuh kira-kira? Untuk jenisnya lumayan banyak, kita ada banyak, ya? 8 sampai 9 tipe ya, atau jenis merek gitu ya. Masing-masing punya takarannya masing-masing, terus juga jenis bahan yang berbeda tergantung dengan requestan saya. Jadi kalau saya gini, memang terkenalnya kan Arasto kan premium ya, jadi maksudnya gelasannya eksklusif, harganya juga ya mungkin teman-teman tahu lah gitu ya, menengah ke atas. Ya kenapa gitu ya, pasti kan ada ini dasarnya gitu ya, kita kasih harga segitu karena kan memang kalau saya bahan pribadi bawa sendiri gitu. Jadi pengrajin itu cuma bayar jasanya aja gitu, jasa gelasnya aja. Jadi pure semua bahan baku, silikon, penajam segala macam, kecuali klosan ya, klosan dari pengrajin gitu. Jadi makanya ya dikatakan premium, bahannya dari kita sendiri. Terus yang kedua, memang prinsip saya gini, bukan nggak mau lempar ke agen ya. Jadi kemarin itu awalnya itu memang terbesitnya itu hanya di saya aja gitu. Jadi satu pintu lewat saya, gelasan kita nggak akan ada di agen lain gitu ya. Jadi maksudnya agen lain kalaupun mau ngambil ya pasti lewat saya gitu, nggak lewat agen lain gitu. Jadi makanya cukup susah gitu ya, karena produksinya juga terbatas. Udah gitu sekarang juga saya by PO aja gitu. Jadi kita ngeliat dulu anginnya, kalau misalkan sekiranya lagi booming nih, misalkan gelasan molor ya, kita produksi molor yang speknya tinggi gitu. Terus misalkan lagi musim bahan abu, kita ikutin pasarnya, kita bikin bahan abu tapi speknya spek tinggi juga gitu sih. Oke. Dan racikan sendiri yang paling Abang bener-bener ngelekat nih di brandnya Arasto itu, apa spesialnya tuh? Dulu serian tertinggi itu ada di Arasto Destroyer ya dulu. Karena saya punya. Belum mulai ada silikon hijau ya, atau karbida itu ya. Tapi sering berjalan, saya emang hobinya inovasi ya. Jadi
sering baca-baca artikel terkait dengan bahan baku apa sih yang bagus gitu kalau misalkan bikin gelasan atau sebagai penajam gelasan gitu ya. Jadi kemarin kita sempat download beberapa artikel gitu ya dari perusahaan-perusahaan tambang atau supplier. Memang silikon hijau ini termasuk yang speknya paling tinggi untuk daya tahan gitu ya. Tapi tetap menurut saya bahan apapun, penajam apapun, kalau nggak diiringi sama penggelasan yang bagus, hasilnya juga nggak akan bagus. Jatuhnya nanti bahannya bagus, tapi ngegelasnya nggak bagus, jadi mubazir gitu. Jadi sayang aja gitu. Jadi bahan mahal-mahal, tapi ngegelasnya besar kecil gitu. Nggak rata ya. Terus dipegangnya juga ada kosongnya gitu pas penggelasan. Oh ini ada kosongnya, yang ini ke gelas, yang ini enggak gitu sih. Jadi yang kita pertahankan ya ini tekstur segala macamnya bener-bener di quality control banget. Jadi kalau kayak benang gagal gitu ya Bang Dul kemarin tau lah saya cerita ya, kalau benang gagal itu nggak akan saya keluarin gitu, saya nggak akan produksiin gitu. Jadi mendingan buat hore-hore aja sih gitu. Oke, berarti bener-bener ada seleksi, ada quality control dari Abang sendiri. Dan tadi Abang juga bilang bahwa kalau misalnya mau dapat gelasan Arasto ini cuman ada di satu pintu ya, berarti ya, satu pintu, nggak disuplai kemana-mana, cuman ada di Bang Rian sendiri. Oke, nah dari semua jenis yang paling tinggi, yang paling laris tuh, itu yang mana tuh Bang? Yang ini Arasto Investigator. Ini sekarang lagi booming. Dia yang tadi saya bilang pas udah ada silikon hijau, jadi saya coba pakai itu ya. Ternyata memang bagus. Benangnya juga relatif lebih bulat. Selain itu juga buat nempel, buat ngelempar itu masih enak gitu ya. Tapi yang paling penting itu ya termos ya. Termosnya itu kan sebagai alat pemotongnya gitu ya. Jadi teman-teman di sini harus tahu gitu ya. Maksudnya bahan-bahan apa aja sih yang kita pakai gitu ya. Mungkin saya nggak pernah bilang gelasan saya paling bagus sih gitu ya. Jadi zaman sekarang kan gelasan bagus-bagus ya, yang racikan segala macamnya gitu ya. Intinya sih selama cocok gitu ya, teman-teman cocok pakai gelasan apapun gitu ya, ya pakai aja gitu selama nyaman gitu ya kan. Dan yang jelas sih kalau kita yang penting apa adanya aja, ya sesuai harga aja sih gitu. Jadi kan nggak mungkin teman-teman bayarnya BMW dapatnya Avanza gitu ya. Jadi sesuai kualitas aja gitu. Jadi apa adanya aja sih gitu. Oke, berarti yang paling tinggi itu berarti sekarang investigator ya. Investigator. Artinya itu sendiri apa tuh? Maksudnya dapat inspirasi dari mana tuh? Gini, kalau misalkan yang investigator ini kebetulan karena profesi saya sebagai internal audit ya, kalau di Astra itu saya kebetulan yang megang fraud investigasi gitu. Jadi terbesit aja sih, wah kayaknya investigator keren aja gitu sebagai penghancur atau misalkan penggantinya destroyer lah gitu. Tapi kita destroyer tetap ngeluarin juga gitu. Tapi kalau bedanya kalau yang destroyer ini dia pakai silikon karbidanya yang black gitu ya. Kalau yang ini yang pakai silikon hijau yang senyawanya SiC. Jadi beda-beda. Kalau yang ini dia mesnya 1500, yang ini udah 2000. Jadi lebih halus. Makin tinggi mes makin halus gitu. Jadi gitu. Jadi kalau keunggulannya itu kalau misalnya benang halus nggak cepat patah ya. Jadi buat ngajol tuh zamannya ngajol sekarang udah inilah nggak ada obat lah gitu ya. Bener. Gitu paling nyesek diajol Bang. Oke, nah ngomong-ngomong soal gelasan nih, kan banyak ya pasti yang beli, yang pesan gitu. Nah paling jauh tuh pernah kirim kemana Bang? Nah ini kebetulan emang pangsa pasar kita, saya sih maksudnya ya, cukup banyak ke luar negeri. Mungkin Bang Dul sering lihat tuh update status saya. Nah itu cukup banyak juga. Saya kirim ke Amerika Serikat, kemudian ke Brazil juga, ke Pakistan gitu ya, sama ke Malaysia dulu beberapa kali. Zaman-zamannya awal Malaysia masih gencar-gencarnya tuh saya cukup sering ke Malaysia dan sering juara di sana gitu ya. Saya pernah lihat waktu itu ada yang posting mereka pakai terus bilang terima kasih pakai bahasa Malaysia pokoknya ngomongnya. Itu dulu pakainya ini masih yang Indachi ini. Indachi, karena kan dia buat layangan besar ya, ukuran 70 ke atas lah. Jadi mereka main layang gede ya. Main gede karena dia pakai mesin apa tuh yang diputar-putar itu kan. Sama yang pakai ini bor gitu. Jadi mereka cukup boros juga. Satu kelas ini mungkin bisa hanya 2 atau 3 kali turnamen bisa habis gitu untuk 6.000 yard ini. Berarti lebih banyak yang repeat order juga berarti ya dari
Itu cara ngirimnya gimana, Bang? Oh, biasanya kita lebih kalau mudah, misalkan, Pak? kalau untuk paymentnya ya, untuk transfernya, saya biasanya pakai dua, ada PayPal sama Western Union. Oh, Western Union ya, saya Jadi tahu. lewat pos Indonesia kita kasih identitas kita, besokannya udah bisa langsung diterima uangnya gitu, dia transfer. Yang jelas sih buat teman-teman pedagang di Indonesia gitu ya, karena kan kita nggak mau nyari resiko ya. Jadi sebisa mungkin customer yang di luar negeri itu harusnya uangnya masuk dulu, baru barangnya kita kirim gitu. Jangan sampai barangnya kita udah kirim tapi uangnya belum kita terima, karena resikonya juga kena cukai juga, takutnya ditahan di bandara segala macam gitu. Jadi biar sama-sama aman teman-teman penjual gitu ya. Iya. Oke. Nah, dari Bang Rian sendiri nih, kalau ngelihat perkembangan gelasan kan juga udah banyak banget brandnya. Tadi kalau soal cara mempertahankan kualitas itu sendiri supaya teman-teman atau customer itu bisa balik lagi atau bisa beli lagi, itu gimana? Iya, berarti kan customer experience ya di sini ya. Sekarang kan udah banyak tuh brand-brand gelasan ya, dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam kualitas atau speknya masing-masing ya. Pertama sih gini ya, memang dulu awal-awal kita gencar banget ya memperkenalkan produk kita gitu ya. Jadi ikut-ikut lomba gitu kan, Galatama, event-event mana aja kita ikut. Kan itu dengan biaya yang nggak sekecil gitu ya. Jadi maksudnya kita bayar pemain juga, ikut slot juga gitu ya. Seiring berjalan, alhamdulillah nih produknya juga udah lumayan dikenal sama semua orang gitu ya. Jadi selain kita dengan ikut-ikut lomba seperti itu, kita juga sering silaturahmi ya, maksudnya sering ngobrol sama teman-teman yang ada di lapangan gitu ya. Mungkin mereka juga mau tester segala macam. Terus gimana sih cara mempertahankannya ya, itu satu sih kunci saya setiap produksi yang jelas selalu video call sama pengrajin saya gitu. Oh gitu? Itu udah syarat wajib maksudnya buat saya gitu. Jadi setiap ada bikin produksi gitu ya, misalnya lagi produksi matot, itu dari mulai saya ngasih bahan baku ke sana, saya kirim lewat paket, ketika dia buka pun, kemudian sampai ngeracik pun harus saya video call gitu sampai dia proses ngegelas. Karena gini, yang bagus itu saat ngamplas itu harus di hari itu juga langsung digelas. Jadi gitu? Karena beda pengamplasan ketika udah misalkan hari Senin nih ngamplas, tapi karena mungkin cuacanya nggak bagus segala macam, akhirnya ditunda di hari Selasa. Nah itu kemungkinan senarnya masih agak molor jadinya. Hasilnya jadi agak jelek, keriting. Nah yang bagus itu ketika ngamplas langsung digelas. Abis ngamplas langsung digelas, itu lebih bagus ya? Hari itu juga bagus itu. Itu akan terasa benangnya jadi lancip, rata gitu. Iya. Nggak gepeng-gepeng gitu sih. Oke, berarti itu udah melalui udah melalui survei, dan abang sendiri juga ngeramunya juga udah bukan sembarangan lagi berarti. Iya, lebih banyak belajar aja sih, baca-baca. Terus juga dulu kan emang sering keliling ke beberapa pengrajin gitu ya. Jadi ya intinya ambil ilmunya aja sih, belajar gitu. Yang cocok apa sih buat karakter menang ini, buat pemain seperti ini gitu sih. Oke. Nah, kalau soal tadi lomba, Bang. Nah, lomba kalau saya lihat pialanya banyak ya. Tadi Abang udah nggak muat. Abang sendiri bilang katanya udah penuh, sampai juga istri juga udah mulai komplain ya. Iya benar. Sekarang kita nggak ada tempat. Space-nya udah udah inilah sempit rumahnya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal lomba nih, pasti banyak ya udah ikut lomba kemana-mana. Yang paling abang ingat, yang paling the best-nya itu, yang paling ngerasa wah ini nih gue ngerasa paling the best ya juara nih, itu kapan, Bang? Pas di mana? Pas saya selalu suka dengan namanya event Rawasapi. Nah, itu sejarahnya banyak. Karena apa? Alhamdulillahnya gitu ya, entah dikasih hoki atau kebetulan gitu ya, 4 season di Rawasapi kita selalu masuk 4 besar. Itu saya alhamdulillah udah pialanya itu hampir 3 yang juara 1 di Rawasapi. Itu piala-piala gede semua gitu. Yang kemarin terakhir Bembeng tuh yang abang yang saya itu nggak tahu kenapa rezekinya bagus aja sih kalau di Rawasapi gitu. Di sana mau siapapun yang main gitu ya, mau jokinya siapapun selalu masuk sih alhamdulillah gitu. Ngomong-ngomong Rawasapi udah digusur banget sekarang. Sedih ya sebenarnya. Terakhir kemarin Bang Bembeng menang juara 1, nggak lama saya lihat juga digusur buat perumahan. Oh iya, sekarang udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa, udah digusur. Abang belum tahu ya?
Belum tahu. Nah, itu. Udah lama juga ke sana. Iya, jadi udah digusur. Nah, sekarang kita pindah ke lapak yang baru ada. Sasak ya? Iya, iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin teman-teman juga lagi pada nunggu nih. Kira-kira abang lagi nyiapin apa produk baru apa atau mau launching produk baru apa, terus namanya kira-kira apa? Mau dirahasiain juga nggak apa-apa. Iya. Ada. Tapi sedikit sneak peek lah, kita pengen tahu nih. Kemarin saya sempat nge-plus ya, maksudnya agak ngasih tahu info juga. Kan udah masuk musim penghujan ya, jadi saya pengen ada yang apa ya, Arasto tuh bukan dari menengah ke atas saja, jadi teman-teman yang menengah ke bawah atau bocil-bocil bisa juga nikmatin gitu. Jadi kemarin saya alhamdulillah bisa ngesubsidi gitu ya, kita bikin matot putih gitu ya, standar gitu ya, matot putih ori, tapi kita bikin harga di bawah 50.000. Inovasinya seperti itu, rencananya seperti itu. Itu 2.000 yard? 2.000 yard. Oke. Tetap klosan putih, kita identik dengan klosan putih yang 2.000 yard yang kecil itu, yang titik itu. Jadi rencananya nanti mau bikin matot atau molor di bawah 50.000, harganya cukup ekonomis, tapi berani bersaing lawan bahan-bahan baru itu yang pertama. Terus yang kedua nanti apa ya, karena mungkin cuman baru satu pengrajin yang bisa pakai bahan biru yang lagi booming tuh ya. Iya. Terus terang saya juga belum punya gitu ya, belum pernah produksi juga bahan birunya seperti apa gitu. Tapi nanti kalau misalkan memang kualitasnya sudah bisa bersaing dengan yang bahan abu yang lama atau bahan hijau gitu ya. Nah, saya mungkin nanti akan bikin juga bahan biru tapi versinya Arasto gitu ya, Bu. Jadi yang berjalan selama ini kan mungkin hanya di satu pengrajin gitu ya. Jadi nanti kita coba inovasi di bahan biru itu. Tapi tetap kalau misalkan favorit saya bahan hijau yang lama. Hijau lama tuh yang bobin biru. Oh. Dulu tuh bahan hijaunya agak ke krem gitu ya, kuning-kuning ke krem gitu. Nah, itu nggak tahu kenapa suka aja sama bahan itu sih. Itu paling the best, karena dulu saya pernah beli sampai 4 bobin tuh, wah jos banget itu. Oke, dan pas dijual juga cepet habis tuh ya. Karena dulu lagi booming banget bahan itu ya, bahan hijau gitu bahan ya. Hijau. Sebelum ada bahan abu muncul. Sebenarnya yang paling bagus lagi sebenarnya semua bahan ya bahan putih ya awalnya. Oh iya. Iya, karena nggak mungkin ada bahan abu, biru, hijau tanpa ada bahan putih gitu ya. Jadi ya awalnya gitu. Makanya yang bahtera ini saya bikin bahan putih ori nih. Oke. Ini nggak tahu kenapa saya suka aja gitu ya, karena bahan putih tapi serium bekas destroyer, maksudnya lebihan adonan destroyer saya masukin ke sini. Jadi masuknya ke premium bahan putihnya. Ini aku senang banget sih, karena ini waktu itu proyekannya orang Brazil sebenarnya, makanya di sini aku taruh Brazil sama Indonesia gitu. Yang bahtera ini gitu sih. Ini cukup laris di pasaran sekarang. Yang bahtera ini kemarin udah sempet 20 close kayu dalam sekejap, lumayan. Ini baru datang lagi 8 close, tapi sekarang udah tinggal 5. Gitu, udah tinggal kemarin penuh nih ya. Kemarin penuh, habis sudah pas 99 gitu. Jadi nanti kita produksi lagi, boomingnya apa gitu ya, ngikutin aja sih. Oke, berarti udah bukan rahasia lagi, jadi nanti akan keluar lagi. Ada tadi juga ada versi buat bocilnya juga. Jadi jangan khawatir nih teman-teman, Bang Rian juga mikirin juga buat harga yang terjangkau juga. Buat teman-teman kalau ngerasa wah yang premiumnya lebih mahal, tapi ada juga yang harganya di bawah tapi kualitasnya tetap bisa bersaing. Benar nggak Bang? Oke, nah kalau teman-teman misalnya mau dapat gelasannya Bang Rian, kan cuma satu pintu nih. Gimana caranya tuh Bang? Iya, kemarin ada beberapa yang nge-DM saya juga di Facebook ya, karena mungkin saya ini tipe orangnya memang pendiam ya, jadi maksudnya jarang banget posting gitu ya. Khususnya tidur ya, pendiam ya. Iya, palingan cuman story aja. Kalau di Facebook kan biasanya story gitu kan, tapi jarang posting gitu. Ya kemarin banyak, ya tiba-tiba malam apa ya, ada 6 customer lah gitu nanyain, Bang kalau mau mesen gimana, kalau mau order gimana gitu ya. Pada bingung gitu. Terus saya balesin satu-satu aja ya, kalau misalkan mau order saya punya toko Arasto Official Marketplace gitu ya, di Shopee dan Tokopedia. Teman-teman cuma dua itu aja ya marketplace-nya, Shopee sama Tokopedia. Nah itu teman-teman bisa cek langsung gitu gelasan Arasto.
nama tokonya Arasto Official dua-duanya gitu di Tokopedia sama Shopee gitu. Jadi dan itu yang langsung connect ke handphone saya dan istri saya gitu. Jadi kita berdua yang pegang. Selain itu jangan diklik. Yang diklik itu bukan Arasto iya, Official. Bukan Arasto, udah pasti gitu. Karena kemarin ada beberapa juga yang sempat kena tipu terus terang gitu ya, customer saya. Beli di toko lain ya bukan apa ya, secara logonya sih logo saya gitu ya, tapi dipakai gitu, tapi yang dikirim bukan gelasan saya. Nah, jadi dia dikirim polosan tapi dia ngeklik barang di Shopee-nya itu Arasto gitu, tapi yang dikirim bukan Arasto gitu. Ternyata dia dapat dari salah satu toko lain gitu ya. Nah itu kebetulan kemarin saya sempat hubungi juga toko itu, tapi kita akhirnya berdamai lah gitu ya. Si tokonya juga mengakui kalau dia tuh dropshipper gitu, jadi dia emang apa ya, sebagai apa ya istilahnya ya, perantara aja sih gitu. Jadi dropshipper ya. Jadi dia ketika udah ada orderan kan seharusnya dia order ke saya, tapi kan nggak order gitu. Iya. Ujung-ujungnya dikirim barang yang lain dan akhirnya yang beli kecewa. Jadi bisa lebih cermat gitu, lebih hati-hati kalau pesan gitu ya. Jadi harus tahu juga asal usul benang itu siapa yang punya gitu, siapa aja resellernya gitu. Begitu sih. Oke, berarti dari dua marketplace itu ya. Kalau langsung japri ke Facebook juga bisa. Bisa juga di WA saya. WA-nya mungkin mau di-share atau boleh ntar di deskripsinya Bang Dul lah. Siap. Dikasih lah nanti. Siap. Bang, selain gelasan, Abang ada layangan atau mau coba gitu untuk produksi layangan Arasto? Wah itu dia benar. Banyak yang nanya kan. Bang Rian kenapa gitu? Kok Arasto nggak punya layangan? Saya bilang saya belum ada pengrajin handal. Baru mau ngerekrut ini teman saya. Biar nanti jadi pengrajin nih layangannya. Terus terang saya baru pesan kemarin yang produknya Bang Dul. Kebetulan kita mabar bareng dan saya suka ya. Jadi karakternya nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Nah ini sama gelasan Arasto saya cocok karena tipenya saya kan lancip, benangnya benang lancip, halus peduri gitu, halus berasa, dan ini nggak terlalu berat, jadi enak banget sih. Oke, nanti kita offline inilah ngobrol collab soal layangan. Benar, ini yang Dul Pro 5.5 ya Bang. Itu serian. 5.5. Ini aku cocok banget sih buat teman-teman yang suka angin-angin tipis gitu ya, benang-benang 22 gitu yang standar Jakarta, ini oke banget sih. Oke, nanti kita collab, kan sekarang lagi zaman collab sih Bang. Benar, saya harus bikin kertasnya dulu nih, tapi harus desain yang bagus lah. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Abang kan juga pasti main layangan ya. Biasanya kalau main layangan tuh suka main seot atau sukoi? Sukoi lah, pasti. Sukoi. Kenapa Bang suka main sukoi? Udah jelas dari harganya lebih mahal. Matot pasti lebih mahal daripada molor. Yang ketiga dari ininya, speknya, maksudnya larinya tuh lebih kencang ya kalau Sukhoi. Jadi style model apapun kayaknya lebih mudah dikendaliin gitu untuk Sukhoi. Oke. Tapi pernah main seot dong? Pernah main seot. Tapi jatuh saya nggak kuat lari. Dari mundur. Nggak bisa nyeret ya? Iya nggak bisa nyeret. Apalagi main di setu nggak bisa nyeret. Nggak bisa nyeret, bener. Nyeret ada anak kecil bahaya di belakang kan. Iya, berarti main Sukhoi ya. Nah kalau main Sukhoi biasanya tuh senengnya mukul atau nyerangnya atau jepretnya tuh dari atas apa dari bawah? Dari bawah dong, pasti. Dari bawah. Pasti. Ini salah satu yang suka berebut di bawah ya kan? Iya, di bawah nggak tahu jadi posisi favorit ya. Jadi mungkin ya karena saya kan bukan player ya, jadi maksudnya pemain yang baru belajar juga gitu. Jadi bawah kayaknya lebih nyaman. Nggak mungkin gitu, baru belajar. 2020 2020 kita pernah ketemu. Iya. Udah lama nggak main layangan. Lama nggak main layangan, waktunya yang susah sih Bang. Oke, berarti mukul dari bawah sensasinya juga lebih beda ya. Lebih beda, benar. Lebih beda. Terus Sukhoi nyarinya speed juga ya berarti. Nyari speed, benar. Sukhoi dulu Pro juga speednya bagus, kenceng, enak. Jadi kalau buat ngobok masuk itu enak. Iya. Nah, Bang, soal ngomong-ngomong soal ini nih, pesan-pesan deh buat teman-teman, khususnya kita juga harus memperhatikan bocil juga sama teman-teman yang lain nih.
Nah, pertama kira-kira pesan Bang Rian buat teman-teman bocil yang main layangan nih, apa kira-kira Bang? Ya kalau anak kecil kan gini ya, saya nggak pernah menyarankan untuk meninggalkan pelajaran ya. Maksudnya anak-anak tetap prioritasin pendidikan pertama. Untuk layangan hanya dijadikan hobi aja. Kecuali memang dia ada bakat khusus ya di layangan. Nggak ada salahnya sebagai orang tua juga harus support juga bakat anaknya itu gitu. Jadi kan rasanya bisa lebih baik gitu ketimbang dengan sekarang anak kecil nongkrong nggak jelas di pinggir jalan gitu. Mendingan dibikin acara olahraga aja gitu. Kalau misalnya memang dia ada bakat di layangan, support aja, jangan tanggung-tanggung gitu. Jadi kalau misalnya jadi pemain player kan nantinya bisa ikut piala presiden atau piala gubernur gitu ya kan, untuk anak-anak kecil. Itu sih. Tapi kalau untuk masukan sesama pemilik brand atau sesama pengrajin gitu ya harus rukun lah intinya gitu ya. Kita usaha sama-sama bareng-bareng, kita tunjukin maksudnya kualitas kita masing-masing tanpa menjatuhkan gitu. Jadi bersaing secara sehat. Toh juga rezeki juga pasti udah digariskan gitu. Jangan nggak usah takut nggak akan laku gitu ya. Karena kan ya udah ada porsinya masing-masing gitu tiap manusia gitu. Betul. Itu aja sih. Betul. Oke. Bang Rian, terima kasih nih atas waktunya. Ya balik lagi sih kalau soal ngobrol. Sebenarnya banyak pertanyaan yang pengen saya ajuin, cuman kayaknya waktunya juga gak akan cukup nih. Benar. Oke, Bang Rian, terima kasih atas waktunya. Nanti sampai ketemu lagi di event-event atau nanti kita mabar juga. Satu Bang nih, saya punya jadi nanti kita nyebutnya Dulpro Kite Channel, salam seret jepret. Oke Bang? Oke. 1, 2, 3. Dulpro Kite Channel, salam seret jepret. Thank you Bang. Makasih Bang Dul. Salam satu langit.